الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peserta didik, Bapak Ibu guru, karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kembali menampilkan siswa-siswi kami dalam sebuah program bulanan live streaming di YouTube Spalsa Berikrar SMP Al-Islam 1 Surakarta, di mana program ini kami menampilkan siswa-siswi kami berupa khitobah singkat, tasmi', hafalan Al-Quran, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan khitobah berkelompok sejumlah 5 siswi. Penampilan pertama akan kami tampilkan khitobah singkat yang berjudul Kisah tentang Nabi Ismail yang akan dibawakan Ananda Talita, Az-Zahra Nur Nafisah, dan Alina Keisha dari kelas 9D. Setelah penampilan pertama akan kami lanjutkan ke penampilan yang kedua, yaitu khitobah dengan judul Kisah Nabi Yunus yang akan dibawakan oleh Hanifah Sabiha Rahmat bersama Naomi An-Nikmah. Untuk mempersingkat waktu, langsung menuju ke penampilan pertama, yaitu khitobah dengan judul Kisah Nabi Ismail. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Az-Zahra Nur Nafisah dari kelas 9D bersama dengan teman saya Alina Keisha Nur Azizah dari kelas 9D. Dan juga dengan teman saya Talita Yasmin Fatikah Santoso dari kelas 9D. Ingin menyampaikan salah satu kisah dari 25 nabi, yaitu Nabi ke-8, Nabi Ismail alaihissalam. Sahabat Spalsa rahimakumullah, Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi pernikahan mereka berdua belum juga dikaruniai seorang buah hati. Padahal di saat itu usia dari Nabi Ibrahim sudah menginjak usia lanjut kurang lebih 86 tahun. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikah kembali dengan Siti Hajar. Senjata seorang mukmin adalah doa. Dengan berdoa, seorang mukmin akan menjadi kuat dan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Ia selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan sang buah hati. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku,
anugerahkanlah aku seorang anak yang soleh ya Allah. Akhirnya dari penantian yang cukup lama itu, doa dari Nabi Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah. Sulit sekali untuk dilukiskan dan diukirkan bagaimana rasa gembiranya, rasa senangnya Nabi Ibrahim ketika akan mendapatkan seorang anak. Akhirnya dari pernikahan dengan Siti Hajar, ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang soleh dan taat akan perintah Allah yang diberi nama Ismail. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashirnahu bighulamin halim, yang artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Shadaqallahul adzim. Hingga pada suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah bersama istrinya Siti Hajar dan sang bayi Ismail dari Palestina menuju ke Mekah. Waktu itu jarak antara kedua wilayah tersebut ditempuh selama 1 bulan perjalanan. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tidak berpenghuni, tidak berair, dan tidak bertanaman. Setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat tersebut. Siti Hajar yang masih dalam kondisi menyusui Nabi Ismail itu pun mulai merasakan kehausan akibat terik matahari di padang Sahara. Setelah 2 hari di padang Sahara, Hajar mulai kehabisan air dan lama-kelamaan air susu Siti Hajar mulai mengering. Hajar dan Ismail sangat merasakan kehausan dan persediaan makanan mereka pun sudah tidak ada. Sehingga pada saat itu Ismail dan Siti Hajar merasakan kesulitan yang luar biasa. Sudah tak terbayangkan lagi bagi kita bagaimana rasanya kehausan di padang Sahara yang tak ada air mengalir ataupun pepohonan yang tumbuh. Nabi Ismail pun mulai menangis karena kehausan. Akhirnya Siti Hajar meninggalkan Nabi Ismail untuk mencarikan air. Siti Hajar berjalan dengan cepat hingga sampailah ia di suatu tempat, yakni Bukit Sofa. Siti Hajar mulai mendaki Bukit Sofa dan menoleh ke sana kemari untuk mencari sumber mata air. Namun, apalah daya, Siti Hajar tak menemukan air setetes pun. Siti Hajar segera turun dari Bukit Sofa, lalu ia berlari ke tempat lain untuk mencari pertolongan. Tibalah Siti Hajar di tempat kedua, yakni Bukit Marwah. Siti Hajar mulai mendaki Bukit Marwah untuk mencari pertolongan. Lagi dan lagi, Siti Hajar tak mendapati satu orang pun di sana. Siti Hajar akhirnya kembali menemui Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail masih saja dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun semakin bertambah. Siti Hajar akhirnya kembali lagi ke Bukit Sofa, lalu kembali lagi ke Bukit Marwah untuk mencari pertolongan. Hal itu ia lakukan sebanyak 7 kali. Karena tak mendapati apapun, akhirnya Siti Hajar kembali menemui Ismail dalam keadaan letih dan kehausan. Di tengah-tengah keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail yang masih bayi itu pun menendang-nendangkan kakinya di atas tanah. Lalu saat itulah keluar sumber air dari tanah yang ditendangi oleh Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga pada saat itu kehidupan Hajar dan Ismail terselamatkan dari kehausan. Hingga Ismail menginjak usia remaja, pada suatu malam hari, Nabi Ibrahim bermimpi. Ia bermimpi mendapatkan perintah dari Allah
untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi itu sebanyak 3 kali. Akhirnya, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail pun menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan demikian itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail meminta kepada ayahnya untuk diikat dengan tali dan menajamkan pisau. Nabi Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar, yaitu ibunya. Nabi Ibrahim pun memulai proses penyembelihan. Namun, pisau yang ia gunakan tidak bisa untuk menyembelih Nabi Ismail. Allah pun mengirimkan seekor kambing sebagai pengganti Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang mengetahui hal itu langsung menyembelih kambing tersebut. Dari peristiwa itu, umat muslim pun memperingatinya dengan Hari Idul Adha. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Sudah lama sekali Nabi Ibrahim tidak mengunjungi Nabi Ismail. Suatu ketika, Nabi Ibrahim pergi ke Mekah hendak menengok putranya dan ingin menyampaikan satu perintah penting dari Allah. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim melihat Nabi Ismail sedang duduk di bawah pohon dekat mata air Zam-Zam. Ia sedang mengasah anak panahnya. Melihat itu, Nabi Ibrahim pun menghampirinya. Sedangkan Nabi Ismail yang melihat Nabi Ibrahim langsung berdiri dan menyambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyampaikan perintah dari Allah tersebut. Hai anakku, sesungguhnya Allah memberikan saya perintah. Ismail pun menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Ibrahim pun melanjutkan, Allah juga memintaku agar kamu ikut membantuku. Mendengar itu, Nabi Ismail pun merasa senang. Lalu ia menjawab, baiklah, aku akan membantumu. Apa perintah Allah? Allah memintaku untuk membangun rumahnya di sana, kata Nabi Ibrahim sambil menuju ke sebuah bukit yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Setelah itu, mereka pun memulai membangun pondasi Ka'bah. Nabi Ismail mencari batu bebatuan, sementara Nabi Ibrahim yang membangunnya. Ketika bangunan itu sudah jadi, Nabi Ibrahim meletakkan batu terakhir yang disebut batu Hajar Aswad di salah satu sudut Ka'bah untuk menandai titik awal tawaf. Dari kisah tersebut, sahabat Spalsa, hikmah apa ya yang dapat kita ambil? Ya, betul sekali. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita harus mentaati perintah Allah, juga harus mentaati perkataan orang tua seperti yang dilakukan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Yang mana juga terdapat dalam hadis, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtihima. Yang artinya, ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung kepada murka keduanya. Semoga kita semua bisa mencontoh dari kisah tersebut. Demikianlah khitobah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah penampilan pertama dari ketiga siswi kami. Maka selanjutnya menuju penampilan yang kedua, khitobah dengan judul Kisah Nabi Yunus yang akan dibawakan Hanifah, Sabiha Rahmat, dan Naomi An-Nikmah. Maka kesempatan kami persilakan yang bertugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Hanifah Syabia Rahmat dari kelas 9D dengan rekan saya. Saya Naomi Alikma dari kelas 9D. Di sini kami akan menyampaikan salah satu kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Yunus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Sahabat sepalsa rahimakumullah, Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajak suatu kaum agar beriman kepada Allah. Kaum Ninawa merupakan suatu daerah di Mosul, Irak, yang pada saat itu penduduknya menyembah berhala dan berpaling dari jalan Allah. Pada suatu hari, Nabi Yunus menemui atau mendatangi kaum Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Tetapi kedatangannya justru ditolak, dihina, bahkan diolok-olok. Sehingga hal ini menyebabkan beliau marah dan meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Yunus untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Ketika meninggalkan kaum Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan yang ada pada kaumnya. Beliau pergi dengan perasaan amarah dan kecewa pada kaumnya. Nabi Yunus pergi ke tepi laut dengan menaiki sebuah kapal. Tetapi di tengah perjalanan, kapal Nabi Yunus ini justru oleng, terombang-ambing oleh ombak yang dahsyat. Sehingga para penumpang membuat kesepakatan untuk menurunkan atau menghanyutkan barang bawaan mereka ke laut. Satu demi satu barang-barang dihanyutkan. Tetapi hal ini tidak cukup untuk mencegah kapal yang oleng ini. Sehingga para penumpang membuat kesepakatan lagi dengan cara mengurangi juga jumlah penumpang yang ada pada kapal. Mereka membuat undian, dan siapapun nama yang muncul dalam undian ini maka harus rela menghanyutkan dirinya ke laut. 3 kali mengadakan undian, hanya satu nama yang keluar, yaitu Nabi Yunus. Maka dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus pun rela menghanyutkan dirinya ke laut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa melukai, merobek, ataupun mematahkan tulangnya. Ketika di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan. Bahkan tak ada satupun makanan yang dapat ia konsumsi. Dari situ pula Nabi Yunus menyadari bahwa ini adalah buah karena beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada ikan paus untuk membawa Nabi Yunus dalam perutnya. Nabi Yunus merasa menyesal di dalam perut ikan paus, sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Pemaaf. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan telah melakukan kesalahan yang besar, pasti Allah akan memaafkannya jika beliau taubat dengan sungguh-sungguh.
Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Tak ada satupun makanan yang dapat ia konsumsi. Sehingga Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah SWT untuk kembali menemui kaumnya. Hal itu dilakukan untuk memberitahu bahwasanya Allah SWT telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga memberikan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Dan karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini? Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini adalah 1. Banyak mengingat Allah. Yang dimaksud mengingat Allah tidak mengingat pada waktu sulit saja, tapi juga di waktu senang dan di waktu lapangnya. Allah menjanjikan kemudahan dari kesulitan untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada waktu senangnya. 2. Kembali kepada Allah. Melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar bagi seluruh umat manusia. Namun dengan adanya dosa tersebut, alangkah lebih baiknya kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Sebab perasaan sempit karena berbuat dosa tidak bisa akan dihilangkan oleh apapun kecuali dengan memohon ampun kepadanya. Doa Nabi Yunus ini masih sering dilafalkan sampai sekarang. Doa tersebut berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa tersebut memiliki arti, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. 3. Sabar dalam berdakwah. Dalam kisah Nabi Yunus ini kita mendapat pelajaran penting, yaitu selalu sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Sebab di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, ia menunjukkan bahwa dia tidak kuat menghadapi kaumnya yang suka membangkang. Namun bila Allah berkehendak, niscaya segalanya akan dimudahkan bagi Allah. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini. Meskipun Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, tidak berarti kemuliaannya sebagai Nabi berkurang. Pada dasarnya, kesalahan yang dilakukan Nabi Yunus adalah pembelajaran bagi umat-umat selanjutnya, termasuk juga kita sebagai umat muslim. Demikianlah khotbah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penampilan anak-anak kami, yaitu penampilan yang pertama tadi khitobah tentang kisah Nabi Ismail yang dibawakan oleh Talita Yasmin bersama Az-Zahra Nur Nafisah dan Alina Keisha Nur Azizah. Lalu penampilan yang kedua khitobah dengan judul kisah Nabi Yunus yang dibawakan oleh Hanifah Sabiha Rahmat bersama Naomi An-Ni'mah. Bapak Ibu guru peserta didik SMP Al-Islam 1 Surakarta, alhamdulillah itulah penampilan yang bisa kami sajikan pada kegiatan ini. Insya Allah live streaming bulanan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, insya Allah pada pekan kedua. Demikian, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat, keberkahan untuk kita semuanya. Maka di penghujung acara ini kami akhiri. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.